Tadi Mas Dev juga sempat menyinggung kalau kita moms and dads gitu nanya, cita-cita kamu apa sih? Mungkin ini banyak anak-anak yang belum tahu cita-cita itu apa sih. Nah itu kapan kita harus jelasinnya? Hal pertama yang harus kita jelasin ke anak-anak itu apa sih? Betul. Cita-cita itu apa sih? Itu wujudnya absurd di kepala anak-anak. Nah, karena itu kita harus masuki dulu dunia anak. Ya, kalau kita menyebutkan cita-cita, ya mereka cenderung menyebutkan profesi. Ya. Padahal di masa depan si anak kelak, nggak semua yang dilakukan itu ada kategori profesinya. Ada profesi, ada juga yang namanya bekerja. Nah, bedanya begini, ya pekerjaan itu kan kegiatan yang kita lakukan untuk dapatkan nafkah, dapatkan gaji. Nah, di dalam pekerjaan itu ada kategori profesi. Dan bisa juga tidak ada profesi. Ya, jadi artinya profesi itu bagian dari pekerjaan. Nah, yang disebut profesi itu misalkan dokter, pengacara, tentara tadi, polisi dan sebagainya. Tapi ada juga yang dilakukan tapi menghasilkan upah tapi nggak masuk kategori seperti itu. Itu namanya pekerjaan. Nah, sebuah pekerjaan disebut profesi kalau ada keahlian tertentu. Nah, ini penting. Kalau kita bicara pada anak yang mengenali konsep masa depan, cita-cita itu kita bicara profesi. Dan biasanya anak akan mengenali profesi itu dari perwujudan visual. Ya, profesi itu ya. Misalkan dengan uniform, tentara, aduh gagah sekali. Perawat, aduh anggun sekali gitu. Karena pilot, wah mantap, ada badge di sini, pakai topi, menerbangkan pesawat. Nah, itu sangat menarik pada anak. Dan good, kita mulai dari situ. Tapi makanya itu jangan cekoki dulu anak-anak dengan berbagai pekerjaan yang belum masuk nalarnya. Ya, kita nggak bisa bilang, kamu nggak mau jadi tante kamu tuh, jadi social media specialist. Waduh, udah berat banget itu Mas Dev. Nah, itu social media specialist. Kalau jadi YouTuber mungkin tahu. Seperti atas, seperti siapa gitu kan ya. Nah, itu mereka tahu. Tapi kategori pekerjaan yang bukan profesi itu nanti akan membingungkan dia. Belum dulu dikenalkan masa kecil. Jadi kapan kita kenalkan kepada anak-anak profesi itu? Yang pertama, kalau anak sudah bisa berkomunikasi dengan cukup lancar. Umur berapa itu? Umur 2-3 tahun. Karena perbendaharaan katanya itu cukup jelas, ya. Sudah bisa menyusun kalimat dengan baik. Kognitifnya juga sudah mulai berkembang. Ya, jadi di usia batita ini 2-3 tahun sangat tepat kalau kita mengenalkan cita-cita pada anak kita. Lalu pada usia sekolah bagaimana? Ya, usia sekolah juga mulai bisa diperkenalkan dengan hal yang lebih kompleks ya. Karena kemampuan anak sudah berkembang lebih baik, makin pintar dia dalam mengamati lingkungan, otaknya sudah berkembang lebih pesat. Jadi dia bisa membedakan seorang yang pakai seragam dokter, pakai seragam polisi, pilot dan lain-lainnya. Dan anak juga mulai tertarik pada profesi tertentu. Nah, itu sebabnya di sekolah ini pada usia-usia awal-awal sekolah itu pihak sekolah sudah mulai mengenalkannya ini profesi. Ada orang tua murid yang diundang untuk mengenalkan profesi dan pekerjaannya, Ya, ini penting. Ya, penjelasan itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga anak itu terkagum-kagum. Wah, luar biasa ya. Ya, luar biasa, terkagum-kagum dan merasa kepingin untuk menjadi profesi itu. Nah, kemudian di sekolah juga waktu yang tepat untuk mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang related dengan profesi itu. Misalkan ke Museum Satria Mandala atau ke Museum Polisi. Dan di situ ada banyak stimulasi untuk kegiatan profesi itu supaya anak itu dapatkan profesi, gambaran mengenai profesi yang didambakannya. Kalau di rumah bagaimana? Ya, kalau di sekolah anak dibawa ke museum, ketemu dengan orang punya profesi itu. Kalau di rumah orang tua bisa melakukan role playing. Ya, contoh, ada anak kepingin jadi guru. Ya, jadi biarkan anak berperan jadi guru, lalu orang tua jadi murid. Ada anak kepingin jadi dokter, ya main dokter-dokteran gitu kan ya. Nah, biarkan dia jadi dokter, orang tua jadi pasiennya. Ya. Nah, tapi yang penting ya ini Mbak Sesa ya. Jangan punya target. Ya, jangan punya target. Ketika anak bilang satu cita-cita kepingin jadi apa, jangan anggap itu target di masa depannya. Itu akan membatasi anak mengeksplor profesi lain. Ya, biarkan anak punya kesempatan mempelajari
hal lain yang cocok buat dirinya kelak. Ya, kan sangat mungkin anak itu mengubah cita-citanya. Ya. Iya. Dan jangan tanyakan hal itu terus-menerus. Jangan di doktrin, kamu kan mau jadi dokter, kamu kan mau jadi apa, mau jadi insinyur seperti apa. Ya, jangan juga, ya yang penting ini Mas saya, jangan ajarkan anak punya cita-cita dengan alasan yang kurang mulia. Tapi jangan jangan ajarkan mereka, ingatkan mereka bahwa tujuan hidupnya adalah menjadi berguna untuk orang lain. Ya, berguna untuk apapun pekerjaannya, apapun profesinya, ajarkan dia untuk berguna. Kalau hidup kita sudah berguna untuk orang lain, saya percaya kok. Saya kok percaya bahwa hal-hal baik dalam hidup itu akan mengikuti secara otomatis. Demikian Mas Yesa.